wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih yang banyak disertai dengan doa jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira, wa 'azamallahu ujurakum wa baraka fikum wa syakarallahu sa'yakum wa rafa'allahu syu'unakum fid din wad dunya wal akhirah. Kepada segenap para inisiator dan fasilitator diselenggarakannya aksi bela Islam terkait maraknya Islamofobia di negeri kita dan di dunia internasional, yang dipimpin langsung oleh Ustadz Ra'inul Balad dan didukung penuh oleh para alim ulama, para habaib, para ajengan, para kiai, yang pada sore hari ini adalah deklarasi resmi, yaitu berdirinya Presidium Gamis, Gerakan Masyarakat Melawan Islamofobia. Takbir! Saya bertanya, siap bela Allah? Siap bela Islam? Siap bela agama? Siap bela negara? Allahu Akbar! Ini adalah mukaddimah, ini adalah pembukaan di mana deklarasi gerakan masyarakat melawan Islamofobia harus kita lanjutkan, saudara, sampai pada jilid 2 dan selanjutnya tidak terbatas, yaitu perlawanan secara real dan konkret terhadap gerakan Islamofobia dimanapun. Betul. Saya bertanya seluruh peserta aksi, kalau besok-besok kita undang aksi untuk melawan Islamofobia, siap datang? Kalau kompak siap datang? Siap hadir? Siap datang lebih banyak lagi? Takbir! Kenapa saudara saya ingin ingatkan seperti begitu? Karena jauh dari hari ini 14 abad yang lalu, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dengan lugas, jelas, singkat dan padat di dalam 2 ayat yang termaktub di dalam 2 surat, saudara, di mana Allah berfirman yang pertama di dalam surat Shaf ayat yang ke-8, yang kedua di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-32, dengan redaksional ayat yang mirip, bahkan intinya sama dalamnya, saudara. Apa yang Allah firmankan? Di mana Allah berfirman dengan tegas, jelas, tugas, saudara, apa? Allah berfirman, faqala Allah subhanahu wa ta'ala yuriduna ayyutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Di dalam surah At-Taurat ayat yang ke-32 Allah pun sudah mengingatkan kembali, yuriduna liyutfi'u nurallah. Dua-duanya ayat ini, saudara, di dalam 2 surat intinya sama, bahwa saudara kafirin, murtadin, musyrikin yang diperangi oleh antek-antek Yahudi dimanapun mereka berada, berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan cahaya Islam, saudara. Saudara, ingat di sini, saudara, ayat ini memakai dengan fi'il mudhari. Yuridun adalah kosakata kerja bahasa Arab dalam bentuk, saudara, yaitu hari ini dan yang akan datang. Di dalam gramatika bahasa Arab, kalau kosakata kerja yang dipakai dengan fi'il mudhari itu litalawati ala dawam wal istimrar, artinya itu untuk menunjukkan bahwa makar di budaya musuh-musuh agama adalah dawam, akan terus menerus, kontinu, dan tidak akan pada berhenti. Mereka terus kepala jadikan kaki, kaki dijadikan kepala untuk memadamkan cahaya Islam, saudara. Saya bertanya kepada para mujahidin, andaikan bajingan Yahudi mereka tidak berhenti untuk membunuh Islam, saya bertanya, mujahidin, apa boleh kita berhenti melawan mereka? Boleh apa tidak? Jawab kompak, boleh apa tidak? Siap lawan antek-antek Yahudi? Yakin? Allahu Akbar.
Hati-hati saudara. Dan saya ingin lebih jelas tegas lagi saudara menyatakan, dari pandangan historis, kenapa mereka tidak akan pernah lelah, kenapa mereka bikin makar nanti budaya yang terus berkelanjutan secara kontinu saudara, tersistem, terorganisir dan tersistematis untuk memadamkan cahaya Allah. Kenapa? Karena di latar belakangnya dendam saudara. Di latar belakangnya apa? Halo, di latar belakangnya apa? Di latar belakangnya apa? Dendam saudara. Dendam apa? Karena dari mulai dunia ini dipimpin oleh kita punya Nabi, sampai dipimpin oleh para sahabat Nabi, sampai dipimpin oleh kerajaan-kerajaan Islam, tidak kurang dari 8 abad, timur, barat, selatan, utara, dikuasai oleh Islam dan kaum muslimin saudara. Kekuatan Islam dan kaum muslimin berbentang saudara, dari ujung timur sampai ujung barat, selatan hingga utara, sehingga kekuatan barat yang namanya saudara sekularis liberal, kekuatan timur yang namanya sosialis dan komunis, mereka digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk membunuh saudara cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menginginkan Islam lagi bangkit, mereka tidak menginginkan kaum muslimin bangkit, dan mereka tidak mau kekuasaan umat Islam diambil alih, kekuatan dunia ini diambil alih oleh umat Islam saudara. Sehingga jangan kaget di bawah kolong langit ini, karena umat Islam terbanyak adalah di Indonesia, sehingga gerakan Islamofobia juga paling dasar, paling gencar, paling mengakar saudara, digerakkan di tanah negeri pertiwi Indonesia kita tercinta saudara. Kira-kira saya sampai jelas sama jelas? Jawab yang kompak, apa yang saya sampaikan jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Saudara, apa saja Islamofobia ini? Ada satu kitab tafsir yang luar biasa saudara, di mana di dalam tafsir Al-Qurtubi dengan gamblang diterangkan saudara, mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah ini apa saja? Itulah konten isi daripada Islamofobia saudara. Apa saja saudara dulu tersebut? Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan yang pertama saudara adalah Al-Quran. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Al-Quran. Sehingga Islamofobia gerakannya secara tersistematis, terorganisir. Bagaimana memberangus saudara para penghafal Al-Quran. Mereka dengan saudara, mereka dengan berani, dengan demonstratif membakar Al-Quran. Bahkan di negeri kita saudara, hampir dikeluarkan kebijakan saudara, akan ditutup saudara pengajian madrasah yang mengajarkan tahfidz Quran di dalamnya saudara. Saya bertanya, biarkan apa lawan? Jawab yang kompak, biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Selain mereka menyerang Al-Quran secara langsung, mereka bakar kitab sucinya saudara. Bahkan mereka bikin surat-surat Al-Quran yang palsu, mereka dirikan dan mereka keluarkan Al-Qasul Fikri, penafsiran Al-Quran yang menyimpang daripada manhaj salaf, Rasul, sahabat dengan para tabi'in saudara. Jadi ingat yang pertama saudara, gerakan Islamofobia, mereka menghajar apa landasan dan dasar kitab suci umat Islam Indonesia yang pertama, yakni kitab suci Al-Quran. Sehingga maka untuk mengalahkan gerakan Islamofobia sampai detik ini, sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada sahabat, sampaikan kepada umat Islam, gencarkan hafalan Quran, gencarkan tahfidz Quran, gencarkan tilawah Quran, gencarkan i'tikaf di masjid untuk cinta kepada Al-Quran. Siap bela Al-Quran, siap tinggikan Al-Quran, siap agungkan Al-Quran. Takbir. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan saudara, Nurullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya Allah. Dimaksudkan di situ di dalam tafsir Al-Qurtubi adalah Kangjeng Nabi Rasul penutup, Nabi terakhir, yaitu Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan kaget kalau di Indonesia segudang orang saudara, dari mulai atlet sampai supir angkot saudara, berani-berani ngaku nabi saudara. Ingat-ingat gak
Di Bandung ada supir angkot yang ngaku nabi. Ingat apa ingat? Ingat apa ingat? Sampai atlet badminton, saudara. Atlet badminton, saudara. Siapa namanya? Musedeng, saudara. Betul betul. Betul betul. Ini gerakan Islamophobia, saudara. Maka mereka tidak akan berhenti. Nabi palsu mereka akan centak, saudara. Aliran sesat akan dicentak. Maka mereka apa kepentingan mereka? Memadamkan cahaya Allah. Karena cahaya Allah tersebut dalam tafsir Al-Qurtubi salah satu intinya adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, artinya cahaya Allah yang bernama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga punya keturunan, saudara, yaitu ahlul baitnya Nabi. Dan Nabi memiliki para pewarisnya. Siapa? Para alimul ulama. Kata Nabi, saudara, taraktu fikum as-saqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Aku tinggalkan dua kekuatan di antara kalian, yang mana kalian berpegang teguh dengan dua kekuatan tersebut, kalian tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Apa sudah as-saqalain tersebut? Yaitu kitabullah wa itsratu ahli baiti, yaitu adalah kitab Allah, yakni Al-Quran, dengan pemegang teguh manhaj ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul betul. Termasuk ulama. Sehingga jangan kaget karena nurullah itu adalah Muhammad, dan makna dari Muhammad itu pun adalah keturunannya kita punya Rasul, baik itu dari Sayyidina Hasan, baik itu dari Sayyidina Husain, termasuk pewarisnya Muhammad itu adalah para alim ulama. Sehingga sampai detik ini kriminalisasi habaib, kriminalisasi ulama, saudara, saya bertanya, berhenti apa terus? Jauh kompak. Kriminalisasi ulama habaib berhenti apa terus? Jauh kompak, berhenti apa terus? Berarti Islamophobia apa bukan? Islamophobia apa bukan? Jawab yang kompak, itu Islamophobia. Betul? Betul. Dan nanti ngomong sama profesor, makanya lu profesor ngaji koplok gitu. Betul betul. Yang namanya nurullah itu diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi ada 5 macam. Salah satunya adalah Quran, salah satunya adalah Rasul. Rasul itu termasuk keturunan Rasul, ya. Rasul itu termasuk pewaris Rasul, betul. Keturunan Rasul adalah para habaib di negeri kita namanya, betul. Dan pewaris Rasul itu adalah ulama, sehingga siapapun nggak ada urusan apakah presiden, apakah menteri, apakah tentara, apakah polisi. Dan Allah coba terus menghantam ulama dan habaib. Kami siap mati untuk membela tanah sampai tetes. Siap bela habaib, siap bela ulama. Takbir. Hati-hati ya, hati-hati Pak polisi, hati-hati Pak tentara. Nabi SAW bersabda, "Ahbatukum ala sirat." Yang paling kuat kaki kalian di saat melintasi jembatan Siratul Mustaqim telah ahbabtukum bi ahli baiti, adalah orang yang paling cinta kepada keturunan-keturunanku, kata Rasul. Lantas ketika polisi penjarakan habaib, lantas ketika polisi tangkap saudara Pak ulama dengan delik, dengan dalih yang tanpa persidangan dan pengadilan, langsung diberikan stigma teroris, radikalis, ekstremis. Saya bertanya, biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Islamophobia itu betul apa betul? Jadi Islamophobia di Indonesia ada apa banyak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Kalau begitu profesor atau siapapun yang mengatakan di Indonesia ini tidak ada Islamophobia, kira-kira pinter apa bodoh? Cerdas apa tolol? Jenius apa bahlul? Otaknya di kepala apa di dengkul? Di kepala apa di dengkul? Sekali lagi jawab yang kompak. PKD Jakarta Cintarik. Kalau ada orang nggak ada urusan apakah menteri, apakah presiden, apakah profesor, apakah doktor, apakah kiai, apakah habaib, yang mengatakan Islamophobia di negeri kita nggak ada, berarti pintar apa bodoh? Cerdas apa tolol? Jenius apa bahlul? Jenius apa bahlul? Otaknya di kepala apa di dengkul? Di dengkul. Siapa buka polo karena dengkul kontoplok. Allah, makanya ngaji betul. Polisi mesti banyak ngaji, betul. Tentara mesti banyak ngaji, betul. Jangan mudah mengatakan Islamophobia nggak ada. Bahasa tafsir Al-Qurtubi jelas tegas bagaimana dua surat tersebut diterangkan oleh ulama bahwa nurullah tersebut
ada 5 macam, saudara. Salah satunya keterangan. 1 adalah Al-Quran, 2 adalah Rasul, dan salah satu penafsiran dari Rasul adalah keturunan Rasul dengan pewaris Nabi. Siapa? Habaib dan para alimul ulama. Jelas apa jelas? Habib Rizik baru keluar bersyarat gara-gara ngomong darurat kebohongan udah mendekriminalisasi lagi. Gara-gara ngomong darurat kebohongan. Saya bertanya, yang dustam, yang kedebul, yang awadul, yang bohong dan dusta ada apa banyak? Ada apa banyak? Jadi kalau Habib Rizik ini negara darurat kebohongan, statementnya benar apa salah? Fakta apa dusta? Provokasi apa inovasi? Provokasi apa motivasi? Provokasi apa motivasi? Jadi kalau yang mau kriminalisasinya pinter apa bodoh? Cerdas apa tolol? Musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Siap lawan mereka. Allahu Akbar. Baru berapa tuh? 2 kali 5, inget ini dulu. Terusnya bacakan ini. Terusnya bacakan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saudara, maksud nurullah. Di situ, saudara, hujatullah, dalailullah, dalil-dalil Allah, hujjah-hujjah Allah, syiar-syiar Allah. Saudara, saya bertanya, azan syiar apa bukan? Jawab yang kompak, azan syiar apa bukan? Jawab yang kompak, kenceng syiar apa bukan? Azan syiar apa bukan? Apa boleh dilecehkan, boleh apa tidak? Apa boleh dihinakan, boleh apa tidak? Apa boleh dicontoh-contohkan dengan gonggongan anjing najis, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Berarti yang mentampilan, menganalogikan saudara azan dengan gonggongan anjing, Islamofobia, betul? Berarti Islamofobia ada apa tidak? Ada apa tidak? Udah, situ. Hati-hati, hati, jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Abulkan syiar Allah. Termasuk hari ini, saudara. Malam ini adalah malam 1 Hijriah, betul? 1 Hijrah, momentum yang sangat bersejarah, saudara, betul? Kampung-kampung di pedesaan-pedesaan, biarkan Pak Polisi, biarkan Pak Tentara, umat Islam membawa ancor, membawa obor untuk merayakan tahun baru agama mereka, betul? Betul? Jangan kalau aparat, birokrat, pejabat melihat anak-anak muda mabok-mabokan, main musik, saudara, sempoyongan, seks bebas, tahun baruan, saudara, masih dibiarkan. Pasang obor, tablik akbar, tahun baru Islam, saudara, dicurigai. Sebenarnya itu Islamofobia, betul? Islamofobia, betul? Betul? Ini nggak tahu ini oknum aparat, birokrat, pejabat ini nggak tahu paham konstitusi apa tidak? Saya khawatir mereka nggak begitu paham konstitusi. Di dalam konstitusi kita itu jelas, negara kita bukan hanya sekedar negara hukum, tapi negara agama, saudara. Negara agama, saudara. Kenapa dikatakan negara agama? Wong Pancasila sebagai dasar negara, sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dan ada klausul, saudara, dalam Undang-Undang Dasar 45, setiap saudara ormas yang beragama dibolehkan dan bebas, saudara, menjalankan syariat agamanya masing-masing. Betul? Betul? Umat Islam bikin acara dicurigai, saudara. Berarti Islamofobia, betul? Betul? Jadi Islamofobia di Indonesia ada apa tidak? Ada apa tidak? Di aksi macam begini hari ini apa terus? Hari ini apa terus? Hari ini apa terus? Dari mulai sore hari ini, saudara, kita akan aksi betul-betul nasional bahkan internasional, saudara, untuk melawan Islamofobia. Kalau di Jawa Barat kita manut bermakmum, saudara, kepada Presidium Gamis, Gerakan Masyarakat Melawan Islamofobia. Hidup Gamis, hidup Gamis. Kalau saya ngomong Islamofobia, kalian semuanya teriak lawan. Siap semuanya? Yang kenceng, siap semuanya? Islamofobia, Islamofobia. Islamofobia itu gerakannya. Kalau orangnya Islamofobis,
Kalau ada Islamofobisnya aparat dan pejabat, saya bertanya, biarkan apa lawan? Kalau ada yang menjadi Islamofobisnya saudara oknum aparat, oknum pejabat, biarkan apa lawan? Ngomong lawannya ulah bari cengesa. Tangan kepalkan, mata ke hareup. Siap semuanya? Siap semuanya? Islamofobia lawan, Islamofobis lawan. Kalau ada saudara oknum kiai, oknum habaib yang masuk ke dalam kategori Islamofobis, biarkan apa lawan? Kalau ada oknum pejabat aparat saudara dari mulai tingkat tinggi sampai paling bawah menjadi inflas Islamofobis, saya bertanya, biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap lawan Islamofobia, siap lawan Islamofobis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini baru pemanasan, betul? Sebagai penutup dari pemanasan kita sore hari ini, saya ingin ingatkan kepada saudara-saudara umat Islam, ini banyak polisi tentara yang berdiri di sini. Saya yakin kebanyakan mereka adalah muslim, betul? Apalagi yang berdiri di depan saya ini semuanya adalah umat Islam, betul? Saya ingin ingatkan, Islam itu adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling, nikmat yang paling. Saya ingatkan kepada Pak Presiden, kepada Pak Menteri, Pak Tentara, Pak Polisi, nikmat kursi Presiden, nikmat kursi saudara kementerian, nikmat pangkat sampai ke jenderal di polisi tentara, nggak ada bandingan, nggak bisa dibandingkan dengan nikmat Islam, saudara. Nggak ada apa-apa. Buat apa kau jadi jenderal kalau kau jadi agen-agen Zionis yang menghawan dan menghantam Islam, saudara? Saya ingin ikatkan kepada pengusaha, harta kalian yang kalian raup, harta sampai dapat triliunan, nggak sebanding dengan apa? Dengan nikmat Islam. Bahkan nyawa kita menjadi murah, saudara, kalau dibanding dengan Islam, saudara. Betul? Saya bertanya, mana yang lebih mahal, saudara? Nyawa apa Islam? Jawab yang kompak, nyawa apa Islam? Nyawa apa Islam? Siap persembahkan nyawa kita untuk Islam? Betul? Yakin? Allahu Akbar. Dan gak usah takut, kalau kita nggak berjuang, Allah akan pilihkan pejuang. Ada di dalam Shop ayat 8 surat Taubat ayat yang ke-32, ditutup dengan jaminan Allah. Apa jaminan Allah, saudara? Di dalam surat Shop ayat yang kedua, ayat ke-8, maaf, yuriduna ayyutfi'u nurallah wallahu ya'ba illa ayyutimma nurah. Mereka orang-orang Yahudi tidak akan berhenti memadamkan cahaya Allah, tapi Allah juga tidak akan mau cahayanya dipadamkan, saudara. Illa ayyutimma nurah. Allah akan menyempurnakan cahayanya, yakni Islam, yakni Quran, yakni Rasul, yakni ajaran-ajaran agama Allah. Di dalam surat At-Taubah yang ke-32, saudara, Allah tegaskan, yuriduna, mereka terus akan berupaya memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurih, dan Allah adalah penyempurna cahayanya. Saya yakin, andaikan saya, Ustadz Noin, ibu dan bapak sekalian tidak mau berjuang, Allah akan kirimkan stok pejuang selain daripada kita, saudara. Hati-hati, saudara, jangan sampai nama-nama kita dihapus dari catatan para mujahidin di sisi Allah. Maka saat ini, sekali kita jangkar ditarik, layar ditebar, catatkan di dalam hati kita, demi Allah, kami tidak akan pernah modal walaupun nyawa dan nyawa yang jadi taruhannya, saudara. Allahu Akbar. Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Al-Quran, siap bela agama, siap bela negara. Allahu Akbar. Dan PR hari ini, sebagai penutup daripada orasi saya, sampaikan kepada umat Islam tentang Islamofobia. Apa saja Islamofobia itu? Apa saja, saudara? Dan sampaikan dalil-dalil Qur'annya, dalil-dalil sunnahnya, biar mereka, saudara, tidak terkena virus Islamofobia. Betul? Maka hari ini, sekembalinya kita di tempat ini, Gamis selain akan menggelar aksi, juga Gamis akan menggelar vaksinasi. Vaksinasi apa? Vaksinasi anti Islamofobia. Betul? Saya bertanya, kalau pengurus Gamis, ulama, dengan ustadz santrinya datang ke majelis-majelis untuk presentasi tentang Islamofobia, bagus apa tidak?
Jawab yang gampang, bagus apa tidak? Kalau ada yang menginteli terus mencurigai, jangan-jangan mereka antek-antek Yahudi, betul? Jangan-jangan mereka antek-antek Islamofobis, betul? Maka adakan vaksinasi, dan di depan, di garda terdepan, vaksinasi istrimu, vaksinasi suamimu, vaksinasi anak-anakmu, vaksinasi keluargamu, untuk betul-betul menerapkan sikap, ucapan, tindakan yang anti-Islamofobia. Dan dari mulai sampai detik ini, jangan malu-malu, jangan sungkan. Wasyhadu bi anna muslimun. Pertontonkanlah syiar Islam, pertontonkanlah atribut Islam, pertontonkanlah kalimat tauhid, pertontonkanlah angkat bendera tauhid, biar mereka tahu semakin gencar Islamofobia, semakin gencar umat siap niat mati untuk agama mereka, saudara. Betul? Siap tidak semuanya bela Islam? Itu saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan sekali lagi, ini bukan aksi terakhir. Setuju? Setuju? Karena cakupan Islam, bahkan saya sebagai ketua umum PL 212 sudah menugaskan ketua bidang strategi perjuangan, yaitu Ustadz Al-Hajj Rizal Fadilah, untuk membuat draft undang-undang anti-Islamofobia. Kalau ini aksi terus digulir di mana-mana, saudara, ketika itu draft undang-undang anti-Islamofobia diantarkan ke DPR pusat, maka Jawa Barat harus ada di garda terdepan untuk mengawal draft undang-undang tersebut, saudara, akan dikeluarkan oleh DPR RI. Setuju? Setuju? Draft undang-undang anti-Islamofobia itu sedang kita godok, saudara, di DTN, Dewan Tatbik Nasional Persaudaraan Alumni 212. Manakala sudah rampung dan siap kita bawa ke kursi meja DPR pusat, ke presiden, ke tentara, ke polisi, maka saya bertanya, umat Islam siap mengawal apa tidak? Jadi yang kompak, siap mengawal apa tidak? Siap mengawal apa tidak? Dan gak usah khawatir Pak Tentara, gak usah khawatir Pak Polisi. Draft undang-undang Islam anti-Islamofobia itu memiliki dua landasan, saudara. Satu, landasan ayat suci. Dua, landasan ayat-ayat konstitusi. Berarti, saudara, draft undang-undang anti-Islamofobia itu, saudara, justru untuk mengukuhkan, saudara, dasar-dasar konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Bukan malah, saudara, draft anti-Islamofobia itu adalah bukan anti NKRI dan anti Pancasila. Betul? Betul? Sekali lagi yang kompak serempak, kalau besok-besok itu draft undang-undang sudah siap kita rembungkan, dan kita akan bawa saudara ke kursi presiden, ke kursi DPR pusat, ke kursi Mabes TNI, Mabes Polri, saudara. Saya bertanya, siap masyarakat untuk mengawal datang ke Jakarta? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Takbir! Usikum manafsi bitaqwallah wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.